Saudara kasih dalam nama Tuhan, supaya kita menyala saudaraku harus dengan api Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ya. Boleh kita memotivasi diri kita, boleh kita menyemangati diri kita, saudara kasih. Tetapi yang lebih saudaraku punya peran di sini adalah Roh Kudus. Karena saudaraku secara manusia kita tidak bisa bertahan lama. Tetapi kalau Roh Kudus saudaraku yang bekerja atas kita, saudara kasih, maka senantiasa kita akan dinyalakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang harus dinyalakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, ada beberapa hal yang harus kita nyalakan dalam hidup kita. Pertama, nyalakanlah pikiran kita. Haleluya. Nyalakan pikiran saudara. Amin. Jangan biarkan segala sesuatu tinggal dalam pikiran saudara. Jangan biarkan segala sesuatu saudaraku ada dalam pikiran saudara. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia ini saudara kasih bisa membawa kita, bisa membuat banyak beban pikiran kita. Dan saudaraku, kalau banyak beban pikiran kita, tentu kita pasti tidak menyala lagi. Haleluya. Itu sebabnya segala sampah-sampah, segala hal-hal yang tidak membangun, segala hal-hal yang tidak saudaraku menguntungkan, segala sesuatu yang sifatnya itu merugikan, buang dari pikiran kita. Amin. Pikiran-pikiran negatif buang dari kita. Pikiran-pikiran kalah buang dari kita. Pikiran-pikiran yang tidak maju buang dari pikiran kita. Haleluya. Nah, apa yang harus kita pikirkan? Firman Tuhan berkata, mari kita baca saudara kasih Filipi 4 ayat 8, saudaraku. Ya, Filipi 4 ayat 8. Ya, dikatakan di sini saudara kasih. Mari baca semua, kita membaca saudaraku. 1 2 3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Kalau setan berkata engkau pasti mati, perlu dipikirkan? Tidak. Amin, saudaraku. Kalau setan berkata sakit kali apa yang dibuat kawanmu itu kepadamu, dihianatinya engkau, disakitinya engkau, perkataan itu menusuk sekali, kalau saya tidak mau mengampuninya, ini perlu dipikirkan? Tidak. Haleluya. Nah, kalau ada lagi suara di dalam pikiran saudara berkata, manusia seperti engkau tidak akan pernah maju, engkau tidak akan pernah beruntung, engkau tidak punya jalan keluar atas masalahmu, perlu dipikirkan? Tidak. Jadi apa yang harus kita pikirkan? Yang manis. Haleluya. Keberhasilan itu perlu dipikirkan. Kemajuan itu perlu dipikirkan. Bagaimana supaya kita bersemangat itu perlu dipikirkan. Amin, saudaraku. Ya, segala sesuatu semua dikatakan di sini saudara, semua ya, semua yang mulia. Jadi kalau yang kotor-kotor nggak perlu dipikirkan. Ada lihat saudara, ya, kotor-kotor nggak perlu dipikirkan saudaraku. Yang negatif nggak perlu dipikirkan ya, saudara kasih. Dan dikatakan lagi ya, semua yang adil. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada terbenak dalam pikiran kita ingin memanfaatkan seseorang, ya, atau ingin memakai kelemahan seseorang menjadi keuntungan bagi kita, ingin merugikan orang lain, ingin saudara kasih yang memeras orang lain, itu bukan pikiran kita. Tuhan bilang pikirkan yang adil. Amin, saudara kasih. Ya, saudara kasih. Dan dikatakan lagi saudaraku, semua yang suci. Ya, tadi yang bilang saudaraku yang kotor-kotor nggak perlu dipikirkan. Amin, saudara. Semua yang manis. Haleluya. Kalau ada perkataan orang yang pahit kepada saudara, atau saudaraku tekanan ini membuat hidup kita pahit, gak usah dipikirkan. Amin, saudaraku. Ya, pikirkan. Jadi apa yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu saudara kasih? Nah, ini apa kata firman Tuhan? Apa yang benar? Amin, saudaraku. Ya, apa yang benar? Berarti firman Tuhan yang harus kita pikirkan. Amin. Bagaimana supaya hidup kita maju? Amin, saudaraku. Bagaimana hidup kita supaya berkembang? Bagaimana supaya pelayanan kita berkembang? Bagaimana supaya masa depan kita berkembang? Bagaimana supaya usaha kita berkembang? Haleluya. Bagaimana supaya gereja Tuhan ini berkembang? Bagaimana supaya Injil Tuhan boleh disampaikan?
diberitakan. Bagaimana supaya orang mengerti ketika kita berbicara, bisa orang terima. Nah, semua itu yang harus kita pikirkan. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan dikatakan lagi saudaraku dalam Kolose 3. Mari kita baca Kolose 3 saudaraku. Kolose 3 ayat 2 saudara kasih ya. Kolose 3 ayat 2 saudaraku. Kita baca sama-sama Kolose 3 ayat 2, 1, 2, 3 ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin saudara kasih. Nah, pikirkan tentang surga. Ya. Apa yang kita pikirkan saudaraku? Pikiran kita mengarahkan kemana arah hidup kita. Haleluya. Nah, perampok pasti memikirkan bagaimana cara masuk ke rumah orang. Bagaimana cara jalan keluarnya? Ya. Petani akan memikirkan saudaraku bagaimana supaya dia tidak gagal panen. Haleluya. Dan saudara kasih dalam pedagang pasti memikirkan bagaimana supaya hari ini jualan saya laris. Nah, jadi artinya saudaraku pemikiran kita akan membawa ke arah mana kita. Jangan kita mau ke surga, tapi yang kita pikirkan terus perkara dunia. Nah, ini yang salah saudara kasih. Makanya Tuhan bilang saudara kasih, pikirkan perkara yang di atas supaya kita bisa mengarahkan hidup kita ke atas. Amin. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, mari kita semuanya saudaraku belajar mulai saat ini belajar memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Gak salah, gak semua sih pikiran di bumi ini salah saudara kasih, tapi jangan ya saudaraku senantiasa ya terus menerus hanya memikirkan perkara di bumi. Saudara kasih dalam nama, karena hidup kita di bumi ini cuma sementara saja. Amin saudara. Nah, tetapi pikirkanlah yang lebih saudaraku ya, dimana kita nanti saudaraku bisa selama-lamanya di sana. Saudara kasih ya. Nah, dikatakan saudaraku lagi dalam Efesus ayat 4 ayat 23 saudaraku, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Nah, Roh Kudus akan terus mengerjakan saudaraku ya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan kuasa Roh Kudus, dengan kepenuhan Roh Kudus, maka pikiran kita akan dibaharui. Amin saudara. Haleluya. Nah, Paulus itu dikatakan saudaraku, kami memiliki pikiran Kristus. Kalau saudaraku kita tahu latar belakang Paulus siapa? Nah, dia adalah penganiaya jemaat. Dia adalah musuh daripada Tuhan. Yang dipikirannya dulu bagaimana supaya jemaat yang ini habis semuanya dimatikannya, dibunuhinya saudara kasih. Itu pada awalnya pikirannya. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan dan setelah dia dibaptis, dipenuhkan oleh Roh Kudus, sekarang pikirannya sudah dibaharui. Haleluya. Pikiran Paulus sekarang bukan lagi pikiran saudaraku dunia ini, tetapi pikiran Paulus sudah pikiran Kristus. Sudah pikiran di mana bagaimana Injil boleh diberitakan, bagaimana firman boleh disampaikan, bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan, bagaimana supaya murid-murid Tuhan bertambah, gereja Tuhan bertambah. Haleluya. Nah, dibaharui. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita penuh Roh Kudus, kita menyala dengan Tuhan, nyala untuk Tuhan saudaraku, maka pikiran kita pun dibaharui oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih, maukah saudara pikiran saudara dibaharui oleh Tuhan? Amin saudaraku. Nah, izinkan Roh Kudus memperbaharui pikiran kita. Izinkan Roh Kudus saudaraku mengubahkan pikiran kita. Saudara kasih, maka saudaraku, saya percaya saudaraku, apa yang dialami oleh Paulus pun akan kita alami juga. Haleluya Bapak Ibu saudaraku. Nah, tolak pikiran yang negatif. Amin saudaraku. Pikiran yang mau memperdaya orang lain, pikiran yang dimanfaatkan oleh iblis, tolak semuanya itu saudara kasih. Ya, baharui pikiran kita. Nah, yang kedua saudaraku, nyalakan hati kita. Haleluya. Nyalakan hati kita Bapak Ibu saudara kasih. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan saudaraku, ya biasa kita dengar, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Jadi hati kita menentukan arah hidup kita. Amin. Amin saudara. Nyalakan hati saudara. Ya saudaraku, ada orang yang menyala-nyala hatinya, tapi saudaraku, yang menyala itu beda. Kalau selama ini nyala hati kita adalah nyala tentang amarah, nyala tentang kebencian, nyala tentang dendam. Amin saudaraku, di mana-mana kita marah, di mana-mana saudaraku ya selalu mempersalahkan orang, menyala untuk hal-hal yang negatif. Hari ini Bapak Ibu saudaraku, nyalakan hati kita dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dari hati kita, saudara kasih, ya sumber kehidupan kita. Amin. Saudaraku, kadang-kadang orang berkata, saudaraku, hidup ini ditentukan oleh Tuhan. Hidup ini ditentukan oleh perkataan Tuhan. Kalau memang hidup ini ditentukan oleh perkataan Tuhan, maka tidak ada lagi orang yang sakit. Amin saudara. Amin. Tidak ada lagi orang yang gagal karena Tuhan gak pernah merancangkan sakit, penyakit, kegagalan dalam hidup ini. Itu sebabnya saudaraku, Amsal ini berkata bahwa hidup kita adalah bahwa hati kita adalah sumber kehidupan kita. Jadi hati kita yang mengatur kehidupan kita. Amin. Walaupun gak sepenuhnya kita yang mengatur, tapi dasarnya dari situ. Haleluya. Nah, nyalakan hati saudara kasih, nyalakan hati kita. Amin saudaraku. Nah, segala sesuatu yang membuat kita tertekan. Oh saudaraku, masalah persoalan apapun saudaraku, jangan biarkan ya, kalaupun ada perkataan-perkataan orang lain atau tindakan-tindakan orang lain yang ingin menyakiti hati kita, jangan biarkan dia tinggal dalam hati saudara. Haleluya. Jangan dia biarkan saudaraku tinggal dalam hati saudara. Karena kenapa saudaraku? Semakin banyak yang menekan hidup saudara, semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan, semakin banyak sakit hati, maka semakin banyak yang menekan hidup kita, dan kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Maka hari ini Bapak Ibu saudaraku, nyalakan hati saudara dengan firman Tuhan. Amin. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan senantiasa. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan biarkan hati kita saudaraku ya dikuasai oleh saudara kasih hal-hal yang dari dunia ini saudaraku ya, yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Nah saudara kasih, Tuhan mau saudaraku supaya kita melekat kepada Tuhan. Amin saudara. Nah, biarkan hati kita melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata saudaraku, kalau hati kita teguh, dijagai Tuhan dengan damai sejahteranya. Amin. Jadi hanya firman Tuhan yang bisa menjaga hati kita. Haleluya. Sekuat-kuatnya kita menjaga hati kita, Bapak Ibu saudaraku, manusia punya keterbatasan, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Roh Kudus tidak terbatas. Haleluya. Walaupun banyak tekanan dari dunia ini, hati saudara bisa tetap damai. Amin. Bisa tetap tenang, bisa tetap ada sukacita. Amin saudaraku. Makanya nyalakan hati saudara, oh saudaraku, dengan firman Tuhan. Nyalakan hati saudara dengan api Roh Kudus. Amin saudaraku. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi dikatakan di sini saudaraku, apapun yang terjadi ya, perkatakan perkataan firman, perkatakan perkataan menang. Amin. Itu menunjukkan hati kita. Apa yang kita ucapkan itu berasal dari hati kita. Memang saudaraku, gak pun seperti yang kita alami, tetapi ketika kita terus berkata, aku pasti menang, aku pasti sehat, aku pasti kuat, aku pasti sembuh, aku pasti berhasil, aku pasti sukses, maka bangkit semangat kita, menyala hati kita ini. Amin saudara. Nah, ketika kita mulai menyala, ada semangat di situ. Amin. Ketika saudara bersemangat, maka saudara kasih, oh kekuatan akan mengalir, dan saudara bisa melakukan apa yang saudara katakan bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Ya. Tidak semua perkataan itu harus diucapkan. Haleluya. Tidak semua kata-kata itu harus diucapkan. Ya, karena kenapa? Saudaraku, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 36 saudara kasih ya. Dikatakan di sini saudaraku, Matius
Matius, ya kita baca sebentar saudara kasih. Matius 12 ayat 36. Dapat saudaraku? Oke, kita baca sama-sama ya. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Tapi saya percaya saudaraku, sebelum hari penghakiman pun ini akan kita dapatkan. Amin. Karena apa yang ditabur pasti dituai. Ya, memang di hari penghakiman nanti pasti saudaraku kita pertanggungjawabkan. Tapi buah dari perkataan kita pun selama kita masih di bumi ini masih kita rasakan, masih kita akan tuai. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, daripada kita ya mempertanggungjawabkan hal yang sia-sia, lebih baik kita memberkati diri kita sendiri. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya terpikir begini saudaraku ya. Karena kalau kita lihat kondisi di sekeliling kita ini Bapak Ibu saudaraku ya, bahasa yang sia-sia itu begitu mudah didapatkan. Begitu banyak kita dengarkan. Gak perlu cari di mana-mana saudara kasih. Di mana ada orang sering sekali kita dengarkan perkataan sia-sia. Jadi kata, bodohlah kau. Ini minta maaf saudaraku ya. Bukan untuk saudara tapi ini contoh. Bodoh kau. Gak tahu kita berapa kali, entah berapa ribu kali itu ditanamkan sama anaknya. Maka saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus terbentuk. Buahnya itu akan menghasilkan buah. Maka saudara kasih saya lihat kok banyak kali orang yang susah diajari gitu. Haleluya. Nah, saudara kasih, saya percaya saudaraku ini bukan karena latar belakang ya. Saudara kasih mungkin keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan, bukan. Lebih daripada itu saudaraku, saya percaya itu karena ada faktor daripada apa yang diucapkan. Amin saudaraku. Nah, soal binatang-binatang liar banyak sekali kita temukan. Ya, maaf kata saudaraku, ini ada satu di antara kita ini susah diatur. Sehingga saudaraku banyak orang susah diatur. Karena kenapa? Seringkali diucapkan, termasuk kepada anaknya sendiri, temannya sendiri, bahkan sudah jadi lelucon. Itu masalahnya. Nggak lagi merasa itu dosa, nggak lagi itu merasa kadang-kadang nggak sakit hati lagi orang ketika diucapkan itu. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, sekalipun orang nggak sakit hati diucapkan, pasti ada yang harus dipertanggungjawabkan akibatnya itu. Amin saudaraku. Nah, jadi makanya Bapak Ibu saudara kasih, ya nyalakan hati kita dengan firman Tuhan, jangan dengan kata sia-sia. Itu tadi saudara. Ada orang yang menyala-nyala, tetapi nyala yang salah. Bukan nyala karena Roh Kudus, bukan nyala saudaraku untuk memperkatakan firman. Hari ini saya percaya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan dinyalakan oleh api Roh Kudus. Haleluya. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang menyala, hatinya menyala karena Roh Kudus saudaraku, jangankan memperkatakan, mendengarkannya aja dia udah rasa risih karena tidak connect lagi dengan Roh Kudus. Amin saudara. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu saudaraku, biarlah kita semuanya menyalakan hati kita dan dengan memperkatakan firman Tuhan terus menerus dalam hidup kita. Amin saudaraku. Nah, ada kuasa yang luar biasa saudaraku ketika kita mengatakan firman Tuhan. Ya, langit bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Saudara kasih. Nah, dan setiap apa kata firman Tuhan pasti terlaksana. Tidak dipengaruhi oleh apapun situasi kondisi saudara kasih. Kemarin kita baca firman Tuhan saudaraku ya, bagaimana Yosia umur 8 tahun diangkat menjadi raja. Amin saudara. Nah, saudara kasih, kalau kita perhatikan masa 8 tahun jadi raja, bagaimana dia memerintah, tetapi di situ menggambarkan bagaimana Tuhan itu harus menepati janjinya. Amin. Amin saudaraku. Dia nggak lihat Yosia masih umur 8 tahun, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, tapi firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa dari keturunan Daud tidak akan putus-putusnya
menjadi raja, maka Tuhan menggenapi itu walaupun usia masih 8 tahun. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara kasih, firman Tuhan tidak tergantung situasi, kondisi. Firman Tuhan ya dan amin. Haleluya. Jangan terus perkatakan ini masa sukar, ini masa sulit, ini masa yang paling berat. Saudara kasih, kita pun harus bertanggung jawab. Ya, saudaraku, ini masa krisis global, ini masa di mana dunia dilanda oleh krisis. Memang itu kenyataannya, tapi nggak perlu kita perkatakan. Karena kenapa, saudara kasih, bisa ditangkap oleh setan. Amin, saudara. Haleluya. Di akhir firman Tuhan ini akan kita lihat, saudaraku, ya bagaimana Tuhan ya mau memberkati umatnya. Amin, saudaraku. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih yang ketiga di situ tadi, nyalakan hati kita. Ya, yang keempat saudaraku, dikatakan saudara kasih, nyalakan kehidupan kita. Amin. Nyalakan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya jangan biarkan saudaraku kita tinggal tenang tidak berbuat apa-apa. Roh Kudus saudaraku ya mau supaya kita saudaraku bergerak. Amin, saudaraku. Roh Kudus mau supaya kita semuanya bergerak. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi dalam kehidupan kita ini pun harus kita nyalakan, saudara kasih. Nah, mari kita baca sebentar, saudaraku. Kisah Para Rasul 17. Kita baca, saudaraku, ya, Kisah Para Rasul 17 ya ayat 28, saudara kasih, mungkin salah ketik. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-28. Ya. Kisah 17 ayat 28, Bapak Ibu Saudaraku. Oke, kita baca sama-sama. Sama-sama kita baca Kisah 17 28 1 2 3 ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Amin. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus kita hidup. Jadi kita ini bukan mati, amin saudaraku. Gak ada masa depan kita yang mati. Gak ada saudaraku pengharapan kita yang mati. Gak ada iman kita yang mati, amin. Gak ada saudara kasih ya kehidupan kita yang mati, tapi hidup. Dan orang hidup harus bergerak. Haleluya. Bergerak artinya melakukan sesuatu. Ya, lakukan sesuatu. Roh Kudus akan menyalakan kita untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan tinggal diam dalam hidup ini. Jangan berkata udah begini-begini aja, ini pun udah syukur ini, udah puji Tuhan ini. Tuhan mau kita bergerak terus. Amin. Haleluya. Tuhan mau kita melakukan sesuatu dalam segala hal. Dalam sidang Tuhan ini Tuhan kita mau bergerak, menjangkau lebih banyak lagi, amin saudaraku, memberitakan firman lebih banyak lagi kepada jiwa-jiwa, menjadi saksi Tuhan, melayani. Ya, mari kita persiapkan diri kita untuk melayani. Amin. Amin saudara. Amin. Semua orang bisa melayani, tapi gak semua orang jadi pelayan. Siapkan diri kita untuk itu, amin saudaraku. Tuhan mau kita bergerak. Tuhan mau kita saudaraku melakukan sesuatu, tidak tinggal diam. Itu sebabnya nyalakan kehidupan kita. Semangat kita semuanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Saudaraku nyata. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita semuanya bangkit, bangun, amin saudara, bergerak ke arah ya kemana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, nyalakan kehidupan kita, amin saudara. Nyalakan hidup saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Bagaimana menyalakan? Yaitu dengan ya penuh dengan Roh Kudus,
Hari ini saudaraku penuhlah kita dengan Roh Kudus. Amin saudara. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, Roh Kudus itu melambangkan kehadiran Tuhan di situ. Saat kita penuh dengan Roh Kudus, artinya Tuhan hadir di situ. Amin. Tuhan hadir di situ. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi saudaraku, ya, ketika saudara sedang penuh Roh Kudus, artinya Tuhan hadir di situ. Dan kehadiran Tuhan sangat kita perlukan dalam kehidupan. Amin. Amin. Kita sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena kenapa? Bapak Ibu Saudara kasih, kehadiran Tuhan akan membawa akan menjadi jalan keluar dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya diberkati dengan contoh-contoh yang diberikan oleh firman Tuhan ini, saudaraku. Bagaimana saudara kasih, ya, Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 100 tahun. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup Sarah, maka Sarah tidak akan bisa melahirkan. Kehadiran Tuhan membawa mujizat dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan memampukan kita, menyanggupkan kita melakukan apa yang tidak bisa seharusnya kita lakukan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus, senantiasa berbahasa roh, saudaraku, berarti kita senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara kasih, apapun masalah persoalan saudara, hadirat Tuhan akan menjadi jaminan, akan menjadi saudaraku jalan keluar dalam setiap permasalahan saudara. Amin. Haleluya. Akan menjadi jalan keluar bagi permasalahan keselamatan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ya, firman Tuhan mengatakan saudara kasih bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Amin saudara. Tidak ada keselamatan di dunia ini di dalam nama siapapun, kata firman Tuhan, kecuali di dalam Dia. Dan dikatakan barang siapa yang berseru kepadaku pasti akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita senantiasa berseru kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada banyak orang lagi saudara kasih, karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, maka saudaraku hidupnya diberkati oleh Tuhan. Obed-Edom dituliskan saudaraku, ya, ketika tabut Tuhan ada di dalam rumahnya, maka rumahnya sangat diberkati oleh Tuhan. Tabut Tuhan itu melambangkan bahwa Tuhan hadir di situ. Tuhan ada di situ, sehingga Obed-Edom sangat diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya mendorong kita semuanya, saya mengajak kita semuanya, mulai hari ini saudaraku, senantiasalah kita penuh Roh Kudus. Senantiasalah kita berbahasa roh. Oh saudaraku, ketika Roh Kudus, ketika kita berbahasa roh, ketika kita penuh Roh Kudus, artinya Tuhan hadir di situ. Tuhan ada di situ. Haleluya. Nah, Roh Kudus juga saudaraku akan menuntun kita. Ada banyak jalan dalam hidup ini saudaraku yang kita tidak tahu kemana akhirnya. Ada banyak persoalan dalam dunia ini saudaraku, kalau kita sendiri tidak tahu apa yang harus kita ambil. Tapi ketika Roh Kudus ada, Dia menuntun kita. Amin saudara. Nah, seperti dalam Keluaran, mari kita baca ayat terakhir saudaraku, Keluaran 13. Ya, Keluaran 13 ayatnya yang ke-21. Keluaran 13 ayat 21, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Amin saudara. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika ada dalam kegelapan sangat susah untuk berjalan. Amin. Nah saudaraku,
ya mungkin saudara kasih masih ada ya, mungkin ya kemungkinan saudaraku, atau mungkin beberapa tahun ini baru semua kota kita ini dilihat ada pembangkit listriknya. Haleluya. Tetapi mungkin beberapa puluh tahun yang lalu saudara tidak ada listrik sama sekali. Maka ketika kita berjalan pada waktu gelap, saudara kasih, kita tidak tahu. Orang yang berjalan dalam kegelap sangat, saudaraku ya, gampang untuk jarak arah. Haleluya. Haleluya. Jadi diperlukan api. Ya, mungkin waktu zaman-zaman dulu masih ada obor, masih ada lampu pelita kalau di sini namanya ya. Lampu saudaraku, lampu gas dan lampu-lampu yang lain, amin saudaraku. Nah, untuk menerangi pada malam hari. Nah, jadi saudara kasih, Tuhan bilang begini saudara, pada malam hari ada api Tuhan yang menerangi bangsa Israel sehingga mereka bisa berjalan. Nah, kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu ibaratkan api tadi saudara ya, menyalakan sehingga saudaraku dalam gelap pun Tuhan mau anak-anaknya tetap berjalan. Amin. 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 Sehingga anak-anaknya bisa di depan daripada orang-orang lain. Amin. Ya. Orang lain hanya bisa berjalan ketika siang hari. Anak-anak Tuhan bisa berjalan walaupun dalam kegelapan. Haleluya. Haleluya. Artinya apa? Tuhan mau kita di depan. Amin. Amin. Tuhan mau kita di depan. Tuhan mau anak-anaknya di depan. Tuhan mau gereja yang penuh Roh Kudus ada di depan. Hamba-hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus ada di depan. Amin. Haleluya. Tuhan mau supaya usaha kita ada di depan. Amin. Lebih daripada orang dunia ini. Amin. Itu sebabnya saudara kasih, malam hari, siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Jadi Roh Kudus, saudaraku, sangat-sangat kita perlukan dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Pada masa-masa sekarang ini saudaraku, banyak orang kebingungan. Ya, bingung mau buka usaha apa, bingung mau kerja apa, bingung mau buat apa. Tapi orang yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara kasih, akan dapat penerangan daripada Roh Kudus. Amin saudaraku. Akan dapat saudaraku ya, akan diterangi oleh Roh Kudus, sehingga saudaraku dalam ketika mengambil keputusan atau mengambil saudaraku satu langkah, saudara kasih, kita tidak salah langkah. Amin. Karena ada Roh Kudus yang memimpin kita. Haleluya. Maka saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah terus dalam terang Tuhan. Amin. Jangan ada yang keluar dari terang Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, supaya hidup kita terus diterangi dan kita tidak salah langkah. Amin. Haleluya. Berjalanlah terus dalam terang firman Tuhan. Berjalanlah terus dalam pimpinan Roh Kudus. Berjalanlah terus saudaraku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, ada banyak berkat di situ. Amin saudaraku. Janganlah kau menyimpang ke kanan dan ke kiri, katanya saudara kasih ya. Nah, firman Tuhan yang terakhir saudaraku, saya akan tutup ini saudara kasih ya. Kita akan melihat saudaraku bagaimana ya saudaraku ya, Joshua dan Kaleb. Amin saudara. Nah, Joshua dan Kaleb saudara kasih ya, punya masalah yang sama, persoalan yang sama, melihat kota yang sama, melihat musuh yang sama. Ya, melihat hasil tanah itu yang sama, berjalan pada jalan yang sama, hari yang sama, saudaraku, tetapi mereka punya hasil yang berbeda. Karena kenapa? Saudara kasih, cara pandang yang berbeda. Amin saudara. Haleluya. Nah, kalau yang lain memandang yang negatif, tapi saudaraku ya, Joshua dan Kaleb memandang yang positif. Kalau yang lain memandang musuh, tetapi Joshua memandang berkat. Yang lain memandang persoalan, yang Joshua dan Kaleb memandang kepada berkat. Nah, maka firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya, saudaraku, Joshua dan Kaleb sampai pada maksud dan rencana Tuhan.
Yang lain, oleh karena saudaraku, ya saya sedikit kembali kepada ke belakang saudara. Oleh karena perkataan mereka saja, saudara kasih, ya pemakataan pemikiran mereka saja, maka saudaraku mereka tidak sampai pada maksud dan rencana Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu saudara kasih, ya dengan dunia yang sama, situasi yang sama, keadaan yang sama, ya sama-sama memang perekonomian kita tahu sekarang ini, ya susahnya ekonomi sekarang ini, sama-sama kita tahu, sama-sama kita mengalami. Tetapi orang yang memandang kepada firman Tuhan akan punya hasil yang berbeda. Haleluya. Amin saudaraku. Nah, Tuhan yang sama yang bekerja, saudara kasih, akan membangkitkan kita semuanya. Haleluya. Nah, jadi hari ini mari kita semuanya menyala, amin. Rindukan Roh Kudus, dan hari ini mari kita semua kembali pada Roh Kudus, saudara kasih, supaya Tuhan membangkitkan kita semuanya, menyalakan kita semuanya, dan pulang dari tempat ini semua hati kita menyala oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Haleluya. Apakah saudara diberkati firman Tuhan hari ini? Amin, saudaraku. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.